Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Saputra. Pada video kali ini saya akan menerangkan atau memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk membuat sebuah topologi sederhana yang nantinya akan saya konfigurasi IP address-nya, baik itu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Oke, sebelum itu video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah CCNA Routing Switching. Oke, yang pertama sebelum saya masuk ke dalam tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi IP itu merupakan pengalamatan pada sistem komputer, di mana komputer kita itu mengenal satu sama lain atau terhubung ke internet itu melalui IP address. Jadi komputer kita itu di internet itu dikenal IP address-nya. Oleh kenapa kita bisa terhubung satu sama lain gitu melalui internet. Nah, IP address sendiri itu terdiri dari dua macam, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, jadi apa bedanya? IP versi 4 itu adalah IP yang terdiri dari bilangan biner, yaitu angka aja gitu. Jadi angka dari 0 sampai 9. Sedangkan kalau IP versi 6 itu adalah IP address yang terdiri dari bilangan heksadesimal atau ada angkanya, ada hurufnya juga. Nah, bedanya apa di situ? Bedanya adalah IP versi 4 itu dia hanya memiliki range customer atau range pengguna itu hanya sebanyak 4 miliar device atau 4 miliar IP address, dimana kita tahu sendiri di dunia saat ini itu kurang lebih sudah sekitar 7 atau 8 miliar orang yang ada di bumi, dan satu orang itu bisa memiliki banyak device gitu, ada laptop, HP ataupun TV dan alat-alat IoT lainnya itu memiliki IP address. Nah, oleh karena itu IP 4 memiliki satu kelemahan krusial, yaitu pada jumlah batas maksimal penggunanya gitu. Nah, untuk mengatasi itu datanglah yang namanya IP versi 6, di mana dia mempunyai kombinasi IP address yang jauh lebih banyak daripada IP versi 4, di mana IP versi 4 itu kan tadi 32 bit, di mana hanya bisa menampung 4 miliar IP address, 4 sekian miliar lah. Sementara kalau untuk IP versi 6 ini dia itu 128 bit. Nah, dan itu dia punya kemungkinan IP address itu hampir tak terbatas ya. Jadi berapa kuadriliun saya kurang tahu tepatnya angkanya, tapi hampir mustahil untuk sampai penuh gitu, atau memang tak terbatas, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi intinya perbedaan mendasar antara IP versi 4 dan IP versi 6 adalah yang pertama, dari penulisannya IP versi 4 itu hanya menggunakan bilangan biner, sedangkan IP versi 6 itu menggunakan bilangan heksadesimal. IP versi 6 itu menggunakan bilangan desimal, sedangkan IP versi 6 itu menggunakan bilangan heksadesimal. Dan yang kedua adalah perbedaan paling kuatnya yang kedua adalah dia yang IP versi 4 hanya bisa menampung sekitar 4, sekian miliar, sedangkan IP versi 6 itu hampir tak terbatas. Oke. Perbedaan lainnya mungkin adalah dari segi keamanan. IP versi 6 itu lebih bagus keamanannya. Secara konektivitas atau secara kecepatannya juga lebih baik IP versi 6. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk implementasinya sendiri, IP versi 4 ini sekarang masih menjadi mayoritas IP yang dipakai oleh pengguna internet di seluruh dunia ya. Jadi walaupun IP versi 6 ini udah dikenal lama dari 1995, tapi pengimplementasiannya itu lambat ya. Pada real case-nya itu kita masih jarang menemukan orang yang menggunakan IP versi 6 gitu kurang lebih. Oke, langsung saja pada contohnya.
Kita akan membuat dua buah topologi. Yang pertama nanti kita akan coba setting IP versi 4, dan yang kedua nanti akan kita setting IP versi 6. Oke, jadi saya akan coba ngambil dua router sini. Nah, router yang pertama nanti akan saya setting dia menggunakan IP versi 4, router kedua nanti akan saya setting menggunakan IP versi 6. Lalu nanti di akhir tutorialnya saya akan coba tes connection antar device-nya ya, jadi PC ke routernya. Oke. Jadi saya coba taruh switch mungkin di bawah routernya. Oke. Lalu saya kasih switch juga di sini. Lalu terakhir saya akan coba taruh PC. Oke, setelah itu kita coba koneksikan dia dengan kabel Cooper Straight ya, atau kabel LAN lah. Kita koneksikan ke interface Gigabyte 0/0 ke dalam ini mungkin Gigabyte 0/1. Lalu kita koneksikan juga dari PC 0 ke dari Fast Ethernet 0 ke ini Fast Ethernet 0,1. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada topologi sebelahnya ya. Kita koneksikan dari Gigabyte 0/0 ke Gigabyte 0/1 dan juga Fast Ethernet 0/1 ke NOS. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan di sini warna dari kabelnya itu dari router ke switch itu masih merah ya, artinya dia masih belum aktif, masih tidak aktif ya, jadinya dia merah. Nah, nanti akan kita aktifkan gimana dia kalau udah aktif gitu. Oke. Sekarang kita coba langsung akses saja routernya. CLI. Nah, yang pertama kita masuk ke privilege mode, enable, terus kita masuk configure mode. Nah, saya akan coba ini rubah jadi hostname-nya. Kita coba rubah jadi Dovi IPv4. Oke. Setelah itu kita akan coba konfigurasi IP address dari si Gigabyte 0/0 ini interface-nya. Kita masuk ke interface Gigabyte 0/0. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi interface-nya. Setelah itu kita kasih IP address. Nah, pertama kita akan coba kasih IP address versi 4. Kita coba taruh IP address misalkan 192.168.10.1. Nah, kalau di IP versi 4 itu kita masih masukkan ini subnet masknya ya. Sementara kalau di IP versi 6 itu nanti sudah disingkat menggunakan prefix. Oke. Selanjutnya masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini subnet masknya yang biasanya paling sering digunakan ya. Dimana subnet mask ini akan bisa menampung 254 IP client. Sebenarnya dia 256 IP, cuman yang satunya ini buat si routernya sendiri, yang satunya nanti buat networknya atau yang titik 0 yang belakangnya 192.168.10.0. Oke. Kita enter. Terus, nah dia masih merah ya. Ini karena si interface-nya masih shutdown atau masih non aktif. Jadi kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, dia akan berubah jadi hijau. Oke. Seperti itu. Terus kita coba terus kita coba save ya. Kita coba save. Si konfigurasinya masih di NVRAM, kita coba save ke konfigurasi yang masih di RAM, kita coba save ke NVRAM dengan cara copy running config ke startup config. Oke, sudah. Kita coba cek ya. Kita coba masuk ke PC-nya, terus kita set IP address-nya juga yang satu network. Titik 2 gateway-nya 10.1. Oke. Kita coba ping ya dari
si PC-nya itu ke router. Nah, kita ping si IP address routernya. Oke, sudah reply, artinya dia sudah terkoneksi satu sama lain gitu. Atau kita coba bisa pakai fiturnya router packet tracer. Di sini ada kayak simbol paket gitu, simbol video. Kita coba send dari sini ke sini. Nah, ini nanti sudah successful. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang IP versi 4. Sekarang kita coba lanjut ke yang IP versi 6. Nah, untuk caranya kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya waktu kita mengisikan IP address-nya ya. Sorry, ngisi simbol gini malah. Wait, misalnya dia kalau kita masalah masukin input ya, dia agak lama ini. Saya lupa ininya, shortcut buat berhentinya. Kita coba ambil satu router baru aja mungkin. Ini masih. Kita coba ambil satu router lagi. 9 berapa tadi, 911. Udah bisa. Kita coba delete yang ini. Nah, oke. Kita coba delete, terus kita ganti router yang baru. Kita pasangin kabelnya, copper stripe. Oke, kita akan coba langsung konfigurasi ya. Oke, jadi kita masuk ke configure mode, kita masuk ke interface-nya. Interface gigabyte 0/0 ya kan, 0/0 tadi. Oke. Nah, bedanya waktu kita mengkonfigurasi IP versi 6 itu kan, kalau IP versi 4 tadi langsung IP address gitu ya. Kalau IP versi 6 kita IP versi 6 address, nah terus addressnya. Nah, contoh IP versi 6 itu seperti ini. Saya sudah menyiapkan 2 buah IP versi 6. Yang pertama ada IP untuk routernya, dan yang kedua adalah IP untuk PC-nya nanti. Nah, saya akan copy terus paste. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia terdiri dari bilangan desimal dan juga heksadesimal, itu ada hurufnya. Oke, kita enter. Terus kita coba save. Itu startup config. Oke, selanjutnya kita coba konfigurasi di sisi, oh iya sorry lupa, tadi belum diaktifkan interface-nya, jadi masih merah. Kita masuk lagi ke ininya, interface-nya, terus kita ketikkan no shutdown. Nah, dia udah hijau. Oke. Oh ya, untuk shortcutnya atau untuk lebih mudahnya, daripada kita mengetik copy running config ke startup config, kita bisa langsung masukkan itu namanya write. Nah, ini sama aja kayak tadi copy running config ke startup config, itu kurang lebih. Oke. Terus kita coba set IP versi 6 nya di PC, IP configuration. Nah, di sini ada IP 6 configuration. Kita masukkan IP versi 6 nya. Oke. Sorry, dari sini prefixnya 64. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ping IP-nya si routernya ya, IP versi 6 dari routernya. Ini tadi. Oke, kita coba ping. Oke, udah reply ya. Artinya dia sudah terkoneksi ke routernya menggunakan IP versi 6. Atau kita coba bisa kayak gini.
sorry. Oh, ini karena mungkin dia tipenya ICMP ya, tapi kalau di ini dia udah berhasil di ping-nya. Mungkin untuk yang paket tracernya ini dia tidak mendukung untuk IP versi 6-nya di bawaan paket ininya. Oke, tapi ketika kita sudah ping dari PC-nya dia udah berhasil, itu tandanya dia udah terkoneksi melalui IP versi 6-nya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai IP versi 4 dan IP versi 6 dan juga bagaimana contoh pengimplementasiannya pada software Cisco Packet Tracer. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.